akan apa yang kita imani. Dan itu yang dirumuskan dalam setiap minggu kita ucapkan dalam syahadat iman. Aku percaya akan pengaman dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Dan itulah yang menjadi pengharapan kita. Sehingga di tengah situasi kedukaan, kesedihan, kehilangan, kita tetap diajak untuk bersyukur atas anugerah kehidupan yang percayakan pada kita semua, atas orang-orang tercinta yang Tuhan berikan kesempatan bagi kita semua untuk bersama-sama membangun sebuah kehidupan bersama yang penuh kasih. Maka mari kita ucapkan di kita perayaan ini, kita mohon pengampunan pada Tuhan atas segala kelemahan, kekurangan dosa kita, juga atas kelemahan, kekurangan dosa saudara kita yang kita doakan, Bapak Swadi Gunawan. Kita mohonkan agar belas kasih Tuhan yang berlimpah dianugerahkan kepadanya dan boleh mengalami damai abadi. Amin. Tuhan Yesus Kristus kembali kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji Kristus. Saudara saya terkasih bersama keluarga, Idris dan seluruh keluarga, dan para saudara, para sahabat, kerabat, teman-teman, para suster yang terkasih. Setiap kali kita mengalami orang-orang yang kita cintai, yang kita kenal, yang kita dekat, diambil di tengah-tengah, kita selalu menyisakan suatu ruang kekosongan, rasa kehilangan, kepedihan, kesedihan. Dan itulah menjadi bagian dari pengalaman kemanusiaan kita. Semua akan mengalami. Maka menjadi pertanyaan setiap kali kita menghadapi peristiwa kematian, ternyata betapapun kita bisa mencapai segala-galanya, boleh kita mengatur banyak hal, tapi satu hal tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kontrol, yaitu kematian. Karena kematian adalah hak prerogatif Tuhan yang dikatakan di dalam surat Santo Paulus pada jemaat di Roma, entah hidup mati atau kita mati atau hidup, kita ini milik Tuhan. Bahwa pemilik kehidupan adalah Tuhan. Kita semua menjadi
pengelola kehidupan. Kita diberi kesempatan, kita diberi waktu, kita diberi oleh Tuhan hidup ini sebagai kesempatan yang harus kita gunakan, kita kelola dengan sebaik-baiknya. Tapi seringkali kita bertindak sebagai seorang yang melampaui batas. Kadang-kadang kita kalau dalam sepak bola offside, seolah kita pemilik kehidupan. Kita baru menjadi tergoncang kalau ternyata kita tidak bisa mengendalikan semuanya ini. Orang kita mengenal ungkapan manusia boleh berencana, tapi Tuhan kadang-kala punya rencananya sendiri. Jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Dan inilah satu misteri kehidupan yang memaksa kita untuk rendah hati di hadapan Tuhan, mengakui bahwa ya Tuhanlah Tuhan, Tuhanlah pemilik kehidupan. Ya kalau di dalam pengalaman hidup kita ya pemilik atau yang memberikan pinjaman atau yang memberikan hutangan sama yang hutang itu biasanya lebih galak. Yang mana? Lebih galak yang dipinjemin dan yang minjem. Dan kalau ya ini itu sering juga ini buat akta dan sebagainya ya. Ya, hidup kita bukan HM ya, bukan HM. Bukan hak milik. Ya, bukan HM. Hidup kita ini adalah hanya hak guna atau hak pakai. Ya, seringkali kita merasa bertindak seolah itu hak milik kita, bukan. Kehidupan kita adalah milik Tuhan. Kita itu hanya boleh menggunakan hak guna, hak pakai. Dan kita tahu ya Bu ya, yang juga bertakwa betul. Hak guna itu ada batasnya kan? Bisa diperpanjang, tergantung yang punya. Tapi ada batasnya. Dan seringkali kita menjadi marah, protes, dan jadi lebih galak daripada pemilik kehidupan. Nah inilah kita selalu diingatkan setiap kali kita menghadapi peristiwa kedukaan seperti ini. Seringkali kita disadarkan bahwa pemilik kehidupan adalah Tuhan. Jadi pertanyaan yang tadi disampaikan Santo Paulus, nah hidup atau mati kita ini untuk Tuhan. Nah pertanyaannya, selama ini kita hidup untuk apa? Kita ini hidup untuk apa? Kita isi dengan apa kehidupan yang Tuhan berikan pada kita semua? Ya kalau kita tunggu saja berusaha dalam ikut jalan Yesus. Tadi Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tentu yang kita lihat jalan Tuhan, dan jalan Tuhan yang diajarkan Yesus adalah jalan kesempurnaan kasih. Nah kita diajak tahap demi tahap untuk berkembang menuju kesempurnaan kasih itu. Level yang paling standar adalah kalau kita itu masuk dalam kategori atau level berbuat baik karena sudah menerima kebaikan dari orang lain. Itu namanya balas budi, timbal balik, ya normal. Kalau itu aja nggak ada ya rada keterlaluan. Ini mah kita berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, begitu rupa terus menerus menjadi sebuah gerakan mendalam mengalir dari hidup kita. Kebaikan bukan karena menerima kebaikan, tapi sungguh-sungguh ingin berbuat baik karena terdorong oleh kasih Tuhan dan kepada sesama, maka kita sebut sebagai orang yang baik hati. Baik hati atau orang baik. Karena yang dibuat selalu baik. Nah, muka-muka kita sudah sampai level ini, muka-muka ya. Minimal. Kalau murid Yesus minimal.
kalau kita juga berbuat baik justru kepada mereka yang lemah, miskin, berkurang beruntung, sesuai dengan tema KAJ tahun ini, kita beri orang-orang yang sudah memiliki bela rasa. Tapi kalau kita juga bisa tetap berbuat baik, bahkan kepada mereka yang berbuat jahat pada kita, tetap berbuat baik dan bahkan mengampuni, nah itulah namanya murah hati. Itulah kesempurnaan kasih yang dimaksud Yesus. Ini kalau yang baik nih, moga-moga kita ke situ. Kalau yang jahatnya juga ada. Kalau kita berbuat jahat, pada yang berbuat jahat pada kita namanya balas dendam. Berbuat jahat, gantian buat jahat, balas dendam. Kalau kita bawaannya apa yang dikerjakannya jahat buruk terus, namanya kita ya orang jahat itu. Yang dibuat selalu jahat. Yang ketiga adalah kalau kita berbuat jahat kepada mereka yang lemah dan miskin, itu namanya jahat kuadrat. Baca dari ini, jahat banget ini. Sudah orang lemah, kecil, menderita, masih dikerjain. Jahat itu, jahat kuadrat. Kalau kita berbuat jahat pada orang yang berbuat baik kepada kita, nah itu namanya terlalu. Setan pun malu dan minder. Ada orang-orang kayak gitu. Yang dalam kita adalah kita ikut jalan Yesus, berarti jalan kesempurnaan kasih, seperti yang diajarkan Yesus. Dan itulah yang kiranya menjadi bagian dari pergumulan perjalanan kita setiap hari, untuk setia pada hal-hal yang kecil, sederhana, supaya kita juga boleh dipercaya untuk hal yang besar, seperti bacaan hari Minggu hari ini. Berbuat baik terus-menerus sampai lupa berbuat baik. Nah itu baru orang ignoran. Kalau berbuat baik masih bisa dihitung, masih bisa diingat, terlalu sedikit berarti. Itu yang dalam pengadilan terakhir. Orang berbuat baik lalu sampai Tuhan yang nyatet dan Tuhan yang ngingetin. Berbuatlah baik sampai sudah lupa bahwa sudah berbuat baik. Nah itu baru Tuhan yang mengingatkan, Tuhan yang mencatat. Nanti diingat nanti. Dan itu yang berkenan pada Tuhan. Kita bersama-sama dalam peziarahan ini. Kita bersama-sama dalam jubileum para peziarah. Maka memang kita gereja dalam satu kesatuan keluarga besar, gereja yang mulia, itu para kudus. Kita kemarin tambah 2 orang kudus muda, orang muda, Carla Kutis dan Pierre Prasakti. Itu satunya umur 15 tahun, satunya 24 tahun. Muda, bisa kudus juga. Jadi untuk menjadi kudus tidak perlu menjadi tua, karena kalau menjadi tua bisa memang bijaksana dan makin kudus, tapi dia juga makin tua makin banyak dosa, ya jangan lupa itu. Lebih banyak dosanya daripada yang masih muda. Harapannya tambah bijaksana. Gereja yang mulia, para kudus. Apa syaratnya orang kudus? Syaratnya, ada yang tahu? Supaya bisa dinyatakan santo, beato, atau santa. Apa? Ya itu salah satu. Umumnya orang kudus itu 2 rosario. Kalau nggak pernah 2 rosario, ya masih jauh. Tapi 2 rosario rajin belum tentu. Itu salah satu jalan. Itu dikatakan Paus Fransiskus dalam Exsultat Gaudete. Tapak-tapak tangga menuju kekudusan. Salah satunya 2 rosario itu ada di situ. Maka pakai 2 rosario, disebut rosario. Jangan pakai rosario waktu masuk peti. Orang Katolik kalau masuk peti, waduh, alim. Ada Alkitab, ada rosario. Pertanyaannya, nah waktu itu doa enggak? Ini kan bulan kitab suci ya. Sekarang baca, kita dibaca. Jangan kalau dimasukkan peti.
Kalau udah masuk peti nggak bisa doa. Masuk peti nggak bisa baca lagi. Maka kalau mau doa rosario, sekarang masih hidup. Berdoalah rosario. Kalau mau baca Alkitab sekarang, ini bulan kitab suci. Bukan nanti masuk peti, mau dikasih Alkitab banyak, kalau nggak pernah baca ya sama aja. Karena udah masuk peti, tidak bisa baca, tidak bisa lagi berdoa. Syarat menjadi orang kudus adalah kalau melalui orang kudus ini, banyak orang mendapatkan berkat Tuhan, banyak orang mendapatkan mukjizat dalam hidup ini. Itu artinya apa? Berarti mengandaikan apa? Berarti mengandaikan selama masih hidup dia menjadi berkat banyak orang. Setelah mati tetap jadi berkat, bahkan lebih banyak lagi. Nah itu orang kudus. Nah ini kalau kita mati jadi berkat atau malah jadi masalah, nggak tahu. Moga-moga kita jadi orang berkat. Nah kalau kita jadi berkat, bahkan setelah kita lewat, bahkan lintas generasi, lintas zaman. Nah kita kenal ini Suster Ursulin ya kan? Dapat berapa itu? Ursula atau juga Angela Merici. Udah lewat kan? Emang nggak kenal kan? Tapi banyak orang bisa dapat berkat. Nah itulah orang kudus. Jadi itulah kalau kita hidup atau mati, kita untuk Tuhan. Dan itulah yang berarti. Gereja yang mulia, gereja yang menanti dan berharap karena orang beriman. Dan kita ini gereja yang masih berziarah, gereja yang masih berjuang. Itu berarti masih harus kerja, masih harus berdoa, masih harus baca Alkitab, masih juga harus mengusahakan agar kita sungguh menjadi orang-orang yang setia, supaya pada akhirnya kita juga berkenan kepada Tuhan. Masih bergulat nih. Moga-moga kita selalu naik kelas, moga kita selalu naik tingkat, supaya kita boleh semakin bertumbuh dalam jalan kesempurnaan kasih. Dan itulah yang membuat kita semua tetap berjalan, berziarah dalam pengharapan. Itulah kita semua maka disebut sebagai peziarah pengharapan. Jadi status kita kalau bikin status ya, kalau bikin status, jadi profil status itu macam-macam. Statusnya sama ini. Gereja peziarah, statusnya sama yaitu OTW. Kita semua itu OTW. Ada dalam perjalanan menuju tujuan akhir perjalanan kita yaitu rumah Bapa semua. Siapapun kita itu, entah muda, entah tua, siapapun Anda, kita semua statusnya sama dalam perjalanan menuju rumah Bapa. Jadi bagi kita orang Kristiani, seperti dikatakan Yesus hari ini dalam Injil yang kita dengarkan, ya di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, maka nggak usah rebutan. Ada yang mau duluan? Nggak ada. Banyak, tenang aja. Banyak. Udah ada banyak tempatnya, pasti tempatnya di rumah Bapa, dan ada jalannya. Ya kurang apa kita yang orang Kristiani? Yang kurang yang menjalani aja dengan tekun, setia, dan gembira. Nah itu aja udah pasti. Kalau kita selalu berada pada jalan Tuhan, pasti kita juga sampai pada tujuan akhir perjalanan kita. Maka dikatakan dalam Mazmur ya, usia hidup kami 70, kalau kuat 80. Makanya yang penting. Maka ajarlah kami menghitung hari-hari hidup kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nah itulah menjadi pergulatan kita semua, menjadi pergumulan kita semua dalam seluruh kehidupan kita, baik dalam hidup keluarga, baik dalam hidup bermasyarakat, dalam berbagai macam aktivitas yang kita jalani setiap hari. Itulah ruang kesempatan yang Tuhan berikan agar kita bertumbuh dari waktu ke waktu dalam jalan kesempurnaan kasih itu. Nah, Paus Fransiskus dalam bula pengantar tahun jubileum ini menarik. Salah satunya macam-macam hal, mesti salah satunya kalau pengharapan itu pasti menyangkut soal kematian.
Maka juga dituliskan di situ di spes non fundi. Yang mengutip begini dari kata-kata Santo Agustinus. Ketika aku menyatu denganmu dalam seluruh keberadaanku, tidak ada lagi rasa sakit dan kerja keras. Hidupku akan menjadi kehidupan sejati, kehidupan yang sepenuhnya diisi olehmu. Nah, apa yang menjadi ciri kepenuhan persekutuan ini? Menjadi bahagia. Kebahagiaan adalah panggilan kemanusiaan kita, sebuah tujuan yang dicita-citakan semua orang. Tujuan kita memang satu, bahagia. Dan itu diingatkan oleh seorang Santo Carlo Acutis, bahwa hidup kita itu untuk keabadian, bukan pada kefanaan. Dan tanah air kita adalah tanah air surgawi, bukan dunia ini. Dan itulah yang menjadi tujuan hidupku. Kayakin 15 tahun ini berarti kelas berapa itu? SMP ya? 15 tahun ngomongnya begitu. Nah itu memang itu yang buat perbedaan ya, antara kita sudah umurnya berapa yang nggak bijak-bijak juga. Anak 15 tahun sudah mencapai kesempurnaan dan kebijaksanaan. Dan dia akan mengalami bagaimana pengalaman akan Tuhan itu selalu meneguhkan hidupnya dan terutama dibangun melalui Ekaristi. Dan saya kira kita semua diajak untuk itu. Dalam pengantar ini, pengantar Jubileum, Paus Fransiskus juga mengingat akan apa tradisi penting, tradisi sederhana yang ada dalam tradisi gereja-gereja yang kuno, yaitu membangun bejana baptis segi 8. Oh, tak benar ya? Itu bentuk klasik dari bejana baptis. Apa yang mau diungkapkan di situ? Bahwa pada hari ke-8 itulah kita masuk hidup baru, hidup dalam kebangkitan. Maka kalau Paskah itu biasanya Paskah hari Minggu, Seninnya Paskah kedua, hari ke-8. Dan itulah kita masuki awal hidup baru. Maka di dalam tradisi kuno, kalau ditulis nanti Bapak Ibu sekalian, siapapun Anda, ditulis di namanya paling-paling berapa baris? Paling 3 baris ya. Namanya, tanggal lahir, tanggal meninggal. Kadang-kadang ada kutipan Alkitab lah, kadang-kadang. Dalam tradisi kuno ditulis lahir ke dunia ini. Tapi berikutnya nanti meninggal bukan terus meninggal atau wafat, tapi dikatakan lahir dalam keabadian. Nah itulah cara pakai. Nah kematian adalah lahir memasuki keabadian. Itu berarti mengungkapkan pengharapan kita semua akan hidup kekal sebagaimana diucapkan, kita yakini dalam syahadat iman kita pada bagian akhir. Jadi kalau kita melihat syahadat iman kita itu adalah suatu rumusan, kita percayakan Allah Bapa Pencipta, Allah asal tujuan hidup kita. Kepada ini kita akan kembali lagi. Maka orang meninggal dikatakan pulang kembali ke rumah Bapa, gitu kan? Yang sering kalau berita duka begitu, berpulang ke rumah Bapa. Dalam jalan Yesus dan pada bagian akhir perjalanan kita dikatakan percayakan pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ya selesai hidup kita begitu. Ujung-ujung kita itu nantinya adalah memasuki hidup kekal melalui kematian, lahir dalam keabadian. Karena itu bagi kita orang Kristiani, kematian bukanlah akhir segala-galanya. Tentu menyediakan kita kesedihan, kepedihan, tapi bagi kita orang Kristiani Katolik juga menggabungkan pengharapan kita akan kehidupan kekal yang membuat kita semua bersyukur atas kesempatan anugerah kehidupan yang diberikan pada kita semua, atas pribadi yang Tuhan berikan pada kita semua. Maka nanti kalau nanti memberkat
memberikan penghormatan, pertama-tama berterima kasih. Kita berterima kasih pada Tuhan bahwa kebaikan kasih-Nya boleh kita alami melalui pribadi konkret, yaitu melalui Bapak Jati Gunawan. Kasih Tuhan itu konkret, melalui orang konkret. Kita bersyukur. Nah, seringkali kita itu pelit untuk mengapresiasi. Kita tuh baru sadar orang begitu penting telah mengisi dan mewarnai hidup kita setelah nggak ada, telat. Biasanya kita telat mengapresiasi. Baru setelah nggak ada, kita merasa betapa pribadi sungguh telah mengisi hidupku, telah memperkaya hidupku, begitu berarti. Tapi kalau nggak ada baru sadarnya. Makanya kalau sadar itu ya belakangan, telat. Kalau di depan namanya pendaftaran katanya gitu. Penyesalan itulah di belakang. Tapi kalau di depan namanya pendaftaran. Penyesalan. Maka mari kita nanti dengan tulus hati kita berterima kasih bahwa kebaikan Tuhan dapat kita ambil melalui pribadi yang konkret. Yang kedua, tidak ada orang sempurna. Maka mari kita juga minta maaf dan memaafkan. Kalau dalam satu dan lain cara mungkin beliau telah melukai hati kita atau kita juga telah mengecewakannya, mari kita juga dengan lapang hati minta maaf dan memaafkan. Dan yang ketiga, dan di ungkapan kasih kita yang terakhir sekaligus paling sulit, yaitu mari kita dalam bersama keluarga dengan segala kepedihan, segala rasa kehilangan dan berbagai macam perasaan yang berkecamuk dalam diri kita, mari kita percayakan saudara kita ini, mari kita lepaskan kepergiannya menghadap Bapa, supaya ia boleh hidup bahagia selamanya di rumah Bapa yang menjadi tujuan akhir dari setiap peziarah kita. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, kita doakan keluarga agar diberikan kekuatan, dan kepada kita semua yang masih